Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Git Bash. Jadi, apa itu Git Bash? Bagaimana cara menggunakannya? Apa fungsinya? Kita akan pelajari itu semua melalui playlist atau seri belajar Git Bash untuk pemula kali ini. Nah, yang pertama, kita akan mengenal apa itu Git Bash. Nah, secara umum, Bash itu merupakan sebuah shell yang paling umum digunakan pada sistem operasi Unix dan Linux. Tetapi Bash juga bisa digunakan di sistem operasi Windows dengan menggunakan sebuah software yang bernama Git. Nah, jadi Git Bash ini merupakan sebuah interface atau antarmuka berbasis teks di mana Git Bash ini bisa kita gunakan untuk memasukkan perintah dan berinteraksi dengan sistem menggunakan sintaks-sintaks dari Bash itu sendiri. Lalu, kenapa kita harus belajar Git Bash? Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari Bash secara umum atau Git Bash secara khususnya. Yang pertama, tentunya ketika kita membangun sebuah aplikasi, kita akan dipermudah dengan adanya Git Bash ini. Kita bisa mempercepat proses development sebuah sistem karena kita bisa mengeksekusi perintah-perintah menggunakan baris-baris kode yang relatif lebih singkat. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan perintah Git untuk melakukan download atau instalasi package-package eksternal. Jadi, misalnya kita ingin menggunakan package dari orang lain. Jika kita menggunakan Git Bash, kita bisa saja menuliskan satu atau dua baris kode untuk dieksekusi dan file package-nya akan otomatis terdownload. Selain itu, kita juga bisa mempermudah pengelolaan versi dari sebuah sistem yang biasa kita kenal dengan versioning control system. Jadi, kita bisa menggunakan Git Bash ini untuk mendeteksi perubahan-perubahan kode yang ada di dalam berkas project kita. Dengan begitu, kita bisa kembali ke versi-versi sebelumnya jika di masa depan terjadi kesalahan atau error-error yang mungkin kita kesulitan untuk menemukan solusinya. Selain itu, dengan pengelolaan versi ini, kita bisa dengan mudah untuk bekerja secara tim. Kemudian, alasan lain kenapa kita belajar Git Bash adalah banyak tools-tools yang mengharuskan penggunaan CLI atau Command Line Interface. Jadi, kita perlu untuk memahami Git Bash agar kita mengetahui perintah-perintah yang bisa digunakan untuk melakukan modifikasi atau melakukan pembuatan direktori misalnya yang berkaitan dengan sistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Git. Jadi Git adalah perangkat lunak pengendali versi atau proyek manajemen kode untuk perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds yang pada awalnya ditujukan untuk pengembangan kernel Linux. Jadi definisi ini saya ambil di Wikipedia. Kemudian ada definisi lain. Di sini saya simpulkan bahwa Git adalah sistem kontrol versi atau version control system yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode perangkat lunak. Nah, selain sebagai sistem kontrol versi atau version control system ini, Git juga dapat dilakukan untuk manipulasi sistem seperti membaca file sistem, merubah file sistem, menghapus file sistem, dan sebagainya. Maka dari itu, penting untuk kita mempelajari Git Bash ini. Selain itu, dengan memahami Git Bash, tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita akan lebih mudah untuk bekerja secara tim karena adanya version control system ini. Tapi untuk di playlist kali ini, fokus kita bukan di version control system, tapi kita akan memahami perintah-perintah dasar dari Bash itu sendiri. Nah, alasan lain lagi kenapa kita harus belajar Git Bash adalah karena banyak tools-tools yang memudahkan kita menggunakan Git Bash ini. Salah satunya adalah GitHub, GitLab, dan sebagainya. Nah, tools-tools tersebut membutuhkan Git Bash untuk mengeksekusi
baris-baris perintahnya, seperti untuk menambahkan file, merubah file atau mengupdate file yang ada di repositori GitHub atau GitLab dan sebagainya. Jadi mungkin cukup itu saja pengenalan mengenai Git Bash pada video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.